bukan menistakan, bukan kemudian meledek kaum Islam gitu. Tapi Bung Karno sendiri sebetulnya pada saat itu kan sedang melakukan kritik terhadap perilaku oknum-oknum baik kalangan elit ataupun kalangan-kalangan tokoh agama sebagai oknum ya, dan juga kemudian kalangan-kalangan yang memanipulasi agama untuk kepentingan mereka sendiri. Kita masih membahas tentang buku Di Bawah Bendera Revolusi. Kali ini kita akan membahas satu bab yang paling kontroversial di buku ini, yang terus-menerus diperbincangkan sampai saat ini sudah 80 tahun lebih. Betul. Sejak tulisan 1941. 41 ya, jadi 81 tahun. 81 tahun. Judulnya Islam Sontoloyo. Islam Sontoloyo. Nah, kalau sekarang ada yang nerbitin kayak gitu, ada marah semua orang. Iya, jadi artikel ini kan sangat kontroversial sampai sekarang. Kadang-kadang juga disalahpahami, kadang-kadang juga diolah, digoreng gitu kan, untuk menunjukkan, dianggap kemudian dibingkai bahwa Soekarno itu dianggap anti-Islam gitu kan. Nah, memang pengolahan-pengolahan seperti itu dilakukan misalnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa bukan menistakan, bukan kemudian meledek kaum Islam gitu. Tapi Bung Karno sendiri sebetulnya pada saat itu kan sedang melakukan kritik terhadap perilaku oknum-oknum baik kalangan elit ataupun kalangan-kalangan tokoh agama sebagai oknum ya, dan juga kemudian kalangan-kalangan yang memanipulasi agama untuk kepentingan mereka sendiri. Iya. Memanipulasi agama untuk kepentingan dirinya sendiri, itu kata kuncinya ya. Iya, betul. Jadi pada waktu itu sedang berkembang konservatisme di kalangan sedang berkembang Islam sebagian. Dan kebanyakan Bumi Putra, kebanyakan kaum terjajah pada waktu itu memang tidak memiliki literasi yang kuat. Betul. Baik dalam ilmu agama ataupun mungkin ilmu-ilmu yang lain. Benar. Kebanyakan buta huruf kok mereka. Buta huruf, dan oleh karena itu sebetulnya ini lebih pada kritik Soekarno terhadap kelompok-kelompok kalangan-kalangan dominan yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Dan kemudian sebetulnya adalah suara Bung Karno bagi kalangan pembaharu. Soekarno sedang menyeru pada mereka untuk bagaimana agar Islam sebagai sebuah spirit keadilan, jantung dari Islam adalah keadilan, berpihak dan menyuarakan aspirasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka yang tertindas. Islam seharusnya menjadi api semangat untuk bisa membangkitkan mereka-mereka yang tertindas ini berjuang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Mereka. Jadi nafasnya itu sebetulnya sejalan dengan kalau sekarang istilahnya teologi pembebasan. Yes, pada waktu itu situasinya jauh dari itu. Malah ada oknum-oknum yang memanfaatkan hegemoni dominasi pemikiran mereka tentang pengetahuan Islam ini. Mereka monopoli pengetahuan Islam, mereka monopoli otoritas mereka terhadap hukum-hukum Islam, tapi bukan untuk kepentingan atau untuk atas nama agama, tapi untuk kepentingan yang bersifat material sekali untuk mereka ya. Sempit sekali. Itu kan di buku itu ada contoh bagaimana orang yang melakukan dominasi terhadap perempuan gitu kan, bagaimana kemudian eksploitasi terhadap santri perempuan oleh gurunya terus dibungkus dengan seolah-olah kalimat-kalimat syariah, ajaran Islam, sehingga eksploitasi yang mereka lakukan itu seolah-olah sah gitu kan. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana proses-proses yang disebut eksploitasi ekonomi juga, atau kemudian misalnya perilaku yang sebetulnya mengarah pada riba itu kemudian dibungkus dengan hukum-hukum agama. Dengan hukum-hukum agama. Saya ambil contoh misalnya begini, bahwa ketika ada dua belah pihak itu terlibat dalam problem hutang piutang gitu kan. Saya minta pinjam uang gitu ya sama Mas Angga. Ke saya kan. Contoh misalnya 100.000 gitu kan. Oke, saya minjem 100.000. Dan membuat agar kemudian saya mendapatkan keuntungan rente dari itu. Kemudian saya bilang gini, Mas, ini gelas tolong Anda beli. Harganya 120.000. Saya menentukan secara sepihak. Tapi ntar aja. Bayarnya nanti bulan depan. Gitu kan. Nah, sehingga sebetulnya relasi yang sebetulnya berbasis eksploitasi dan riba dan dengan bungkus agama, dengan bungkus hukum, itu kemudian dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal-hal seperti eksploitasi itu.
tricky, Iya. dibungkus dengan semacam tata cara dalam tanda petik yang mereka ciptakan sendiri. Iya, betul. Katanya ini berbasis agama. Iya. Jadi seolah-olah sah dan halal. Seolah sah dan halal gitu. Padahal untuk kepentingan kembali kemudian misalnya saya buat lebih detail ya soal misalnya riba tadi. Soekarno sudah menjelaskan gitu dalam uraiannya dalam nasionalisme, Islamisme, Marxisme bahwa riba itu dalam makna sosialnya adalah segala bentuk proses eksploitasi dan penghisapan dari orang yang manusia membutuhkan. Manusia, dan membuat lebih berat beban dari orang yang membutuhkan. Dan itu yang ditolak Islam. Itulah yang ditolak Islam. Ini dia akal-akalin. Iya, bukan hanya relasi personal, tapi sebuah sistem eksploitatif. Itu pada hakikatnya adalah riba. Jadi mereka yang memiliki pengetahuan tentang agama ini mengolah-olah semua tata cara syariat dalam rangka membodohi mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, Soekarno dalam beberapa artikel-artikelnya tentang Islam itu kemudian menegaskan pentingnya rasionalitas sebagai bagian dari pendidikan agama di masyarakat bahkan pada level bawah. Karena dengan semakin terbukanya dan semakin digunakannya akal, nalar dalam konteks Islam adalah anugerah tertinggi dari kepada manusia dari Tuhan. Maka kemudian ketika akal digunakan, maka kemungkinan untuk melakukan eksploitasi dan manipulasi tersebut bisa terantisipasi. Ketika masyarakat cerdas dan masyarakat itu kemudian dengan literasinya memiliki akses terhadap pengetahuan agama, sehingga model-model monopoli pengetahuan, upaya-upaya untuk melakukan eksploitasi itu bisa dibendung. Nah, itulah sebenarnya relevansi dari berbagai pandangan Soekarno untuk memuliakan agama. Dan ketika beliau bilang dengan mengutip dari Syed Amir Ali, jangan ambil abunya, tapi ambillah api Islam. Api Islam itu. The spirit of Islam. Yang terutama adalah menegakkan keadilan itu tadi. Menegakkan keadilan sosial. Ketika dia melakukan upaya manipulatif untuk mengeksploitasi orang lain, Soekarno sampai menciptakan sebuah kosakata baru untuk menandai mereka. Sontoloyo itu. Sontoloyo itu kata buatan Bung Karno. Sebelumnya nggak ada yang bilang Sontoloyo di Indonesia. Karena kamu sampai memanipulasi agama, dan itu artinya memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kamu sendiri dan merugikan yang lain. Itulah kenapa beliau bilang Islam Sontoloyo. Dan yang penting juga ini, orang kadang-kadang kemudian salah paham atau diolah, digoreng. Dianggap kemudian bahwa Soekarno itu anti benci terhadap hukum Islam, terhadap syariat dan fikih. Padahal Soekarno dalam tulisan ini bilang, saya tidak anti fikih, saya tidak anti hukum Islam, saya sangat menghormati Islam. Yang menjadi masalah dan menjadi sontoloyo itu adalah ketika hukum dan fikih Islam dihilangkan dari semangat dan substansi spiritnya tadi. Sehingga yang terjadi, spirit tentang pengutamaan pemajuan keadilan sosial dihilangkan, diganti dengan kepentingan dari mereka yang memiliki otoritas pengetahuan dengan label fikih dan syariat Islam. Otoritas pengetahuan yang kemudian berkelindan dengan penguasaan sumber daya, modal. Karena kan untuk bisa melakukan manipulasi itu mereka perlu juga seperti tadi meminjamkan uang, dia punya uangnya untuk dipinjamkan gitu ya. Atau ketika dia memanipulasi santriwati dan lain sebagainya, dia juga punya otoritas dan otomatis mungkin dia punya uang juga untuk bisa menikahi dan lain sebagainya. Dan itu yang sebetulnya ditolak oleh Bung Karno dalam artikelnya ini gitu. Jadi sebetulnya beliau mau bilang bahwa Islam yang berbasis pada keadilan sosial dan kemerdekaan manusia, kok dalam realitas sosial yang terjadi itu menjadi agama sebagai instrumen untuk dominasi manusia atas manusia lain. Gitu. Sangat memungkinkan memang. Sangat memungkinkan. Itu menjadi lebih memungkinkan. Karena mungkin orang pun ketika dieksploitasi atau dimanipulasi atas nama agama, dia tidak sadar dan dia merasa sedang melakukan ibadah mungkin di sana. Betul. Dan itu karena ketidaktahuannya. Lebih relevan orang kemudian bisa. Saya ingin tanyakan itu juga sebetulnya. Dia masuk dalam tulisan Bung Karno, apakah memang sudah sedemikian sudah sedemikian masif perilaku semacam itu pada waktu itu? Iya, karena kemudian kalau kita baca berbagai buku-buku sejarah, historis segala macam, itu kan yang kita lihat bahwa
tatanan stelsel imperialisme kolonialisme itu kan di Indonesia itu bertumpu pada kebodohan, bertumpu pada keterbelakangan, bertumpu pada bagaimana orang tidak bisa memperjuangkan haknya. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk manipulasi ini yang disebut sebagai sontoloyo itu adalah sebetulnya bukan berangkat dari nafas agama, tapi berangkat dari stelsel dan karakter imperial kolonialisme itu. Kerakusan itu, greedy itu. Itu greedy, mau menang sendiri, gitu, manipulatif. Gitu. Nah, itu yang ditolak dan diperjuangkan. Dan apa yang diutarakan oleh Soekarno ini menjadi bagian dari arus besar pembaharuan Islam yang sedang berlangsung pada era itu. Yang diutarakan kemarin kita diskusi, yang dibawa oleh Hasyim Amin, yang dibawa oleh Khalidah Hadid Hanum, yang dibawa oleh Syed Amir Ali, di mana bagian dari proses liberasi Islam, pembebasan Islam adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari perjuangan masyarakat muslim melawan kolonialisme, imperialisme, feodalisme. Apakah dalam aktivitas pergerakan pada waktu itu juga perilaku ini juga terjadi? Iya, pada aktivitas itu kan tentu kita lihat ada proses kontestasi karena pergerakan nasional itu bukan satu warna. Tidak semuanya mereka yang bergerak dalam proses itu berangkat dari gagasan-gagasan progresif. Ada gagasan-gagasan yang konservatif. Ada gagasan yang memperjuangkan kemuliaan masa lalu segala macam. Betul. Nah, di situ Bung Karno berjuang, bertarung dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang ada, yang kemudian di dalamnya ada pandangan reaksioner, pandangan konservatif. Betul. Jadi dalam soal ini Bung Karno juga menyoroti bahwa perilaku-perilaku yang seperti itu, yang ketika dalam hubungan sesama manusia dia manipulatif, dia eksploitatif, menggunakan dalil-dalil agama, itu pasti orang-orang semacam itu tidak bisa diharapkan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Padahal dia memiliki otoritas dan memiliki juga kemampuan seharusnya untuk terlibat. Betul. Dan sekarang mungkin masih relevan. Sangat relevan. Nanti di bagian lain kita akan bahas mengenai Islam Sontoloyo, relevansinya di masa saat ini. Kami pamit.